Allah Akbar. Allah. Bener-bener disembuhin berarti dong? Bener disembuhin. Sama sosok wanita yang suka sama Mas Bahul itu? Iya betul, yang suka sama Mas Baul. Selamat sore ya teman-teman. Alhamdulillah nih jumpa lagi dengan saya Isma di acara podcast ya teman-teman ya. Dan ini tuh podcast tentang tim Las-Las juga teman-teman. Mungkin kalian yang udah sering mengikuti Iman Las-Las walaupun mata putih, pasti kalian udah lihat video ini ya. Nah iya, itu videonya yang dimana di situ tuh Om Janim dan Mas Bahul itu datang ke sebuah pemakaman yang teman-teman pemakamnya itu di situ mengeluarkan api ya, kayak meledak gitu ya. Itu mengeluarkan api yang nggak ada henti-hentinya ya, nggak padam, itu keluar apinya terus. Om Janim datang tuh ke situ sama Mas Bahul, terus sampai mereka itu terbakar tuh sama apinya. Tapi alhamdulillah sekarang Mas Bahul dan Om Janim bisa hadir ke sini ikut podcast dengan saya. Karena saya di sini udah penasaran banget sama keadaannya Om Janim dan Mas Bahul, dan saya juga penasaran kenapa kok saya nggak diajak. Biasanya kan saya diajak, ini kok enggak gitu teman-teman. Kenapa sebenarnya ada apa di situ gitu teman-teman. Nih Om Janim dan Mas Bahul, gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah Mbak, udah membaik. Alhamdulillah. Iya. Tinggal bekas-bekasnya doang nih Mbak Isma nih. Udah membaik Om. Emang Om Janim nggak ngerasain panas perih gitu sekarang? Enggak, ini udah Ini keringnya gak kita. ada rasanya malam Bisma. Nggak ada rasanya. Yang bener aja. Ini Beneran. Mas Bahul sama Om Janim nggak bohong kan? Enggak bohong nih. tuh. Nggak. Udah nggak sakit, udah nggak Tapi- merasa sakit sama sekali. Ini teman-teman lihat ya tuh lukanya Cuma tinggal Mas bekasnya Bahul. doang. Lukanya tuh di tangan masih kayak parah banget ya Masih teman-teman. basah ini, cuman ya gak ada rasanya sama sekali. Bener-bener nggak ada rasanya. Gak ada. Kalau pertama itu buat Mas Baul ya, kalau kita pas terserang itu Mas Baul itu baru merasakan Kalau itu panas. panas. Oh tapi sekarang udah nggak kerasa panas atau sakit perih gitu enggak? Enggak. Enggak. Kita kan udah ada yang ini Mas Baul ya, kan ada Alhamdulillah. satu sosok yang baik itu yang menyembuhkan kita. Bahkan nih di perut nih masih ada nih. Ada di perut juga nih tuh. Cuma tinggal bekas aja ya. Bekas Iya, jadi aja. Iya kita saya aja ke rumah itu baru apa namanya? sampai Baru rumah. terlihat itu efeknya seperti ini, mengelupas. mengelupas Oh, jadi tiba-tiba. seperti apa ya? Ya bekas terbakar Bekas gitu. terbakar itu tapi nggak terasa sakit. Cuma paling itu diobatin pakai salep gitu ya Mas Iya, Bahul ya biar biar. cepat kering. Iya, biar cepat ininya kering seperti Iya, biasa cuma lagi. kalau rasa sakitnya itu udah nggak ada gitu teman-teman katanya. Alhamdulillah ya. Ini bentar, waktu di videonya Mister Iki tuh bener-bener disembuhin berarti dong? Bener disembuhin. Sama sosok wanita yang suka sama Mas Bahul itu? Iya Iya. betul, yang suka sama Mas Baul. Iya Lah, sih. kenapa sekarang nggak diajak padahal dia baik loh, Naksir Mas? sama Mas Baul. Ya. Ya nggak perlu juga kan Mbak Isma. Kan dia baik udah nyembuhin Mas Bahul juga loh. Ya emang sosok itu emang udah baik dari sananya, bukan baik karena suka sama saya. Iya Mas Bahul. Tapi nih, ini sebenarnya itu tempatnya tempat apa sih Om? Sebenarnya sih bukan pemakaman ya Mas Baul ya. Bukan pemakaman Jadi- keramat sama yang dibilang sama warga ya Om. Iya, Seperti petilasan gitu. petilasan. Betul. Iya, petilasan. Tapi itu mengeluarkan api terus gitu emang gitu. Iya. Waktu Om Janim sama Mas Bahul baru datang udah keluar apinya. Udah keluar keluar api. apinya, udah nyala seperti itu. Astagfirullahaladzim. Terus di situ emang ada apa gitu di dalamnya gitu? Jadi di situ itu kan itu keluar api ya Mbak Isma ya. Ternyata di dalamnya itu ada sebuah kerajaan gaib Mbak Isma. Kerajaan goib. Iya. Dan kerajaan gaib tersebut itu dibakar ya Om. Mm-mm. Dibakar sama salah satu wali songo kalau nggak salah ya. Itu waktu sholat itu karena digangguin dari bawah ya. Itu si wali songo kan sholat terus tiba-tiba Iya. menghentakkan tangan ke bawah waktu sujud sambil bilang Allahu Akbar, terbakar. Langsung terbakar. Semuanya sama yang di dalamnya sama sosok-sosoknya terbakar juga Mbak Isma. Penghuni dari kerajaan gaib itu. Artinya yang jahat-jahat itu Mas Baul ya. Nah, Yang terbakar. nah itu waktu itu rasanya gimana sih kalian? Iya. Kita waktu datang aja itu kan terbakar itu panas banget. Mbak. Panas banget. Itu Om Janim sama Mas Bahul sampai terpental loh. Terpental saya baju kita itu robek ya Om. Robek Nah, semua. di situ saya galvok sama perut kalian berdua. Ya, Itu Ini kan sampai sobek-sobek gitu Iya. bajunya Om Janim juga, iya gemesin banget. akibat ledakan itu. Jadi kan apa ya? Kekuatan kita itu jadi bentrok dengan yang ada di dalam situ. Di dalam penjelasannya gitu ya. Ya, jadi meledak gitu Mbak Isma.
meledak sampai kita kita terpental, terpental. bahkan ini ya, Mas Safi terpental jauh banget tuh, Mas Epi jauh Iya banget. Mas Evi jauh itu banget. Tapi alhamdulillah Mas Epi nggak apa-apa. Ya alhamdulillah nggak kosong kayak kita. nggak ada yang luka Mungkin gitu kan Mas Evi. dia terlempar jauh ya, jadi nggak kena apinya gitu. Heeh. Terlemparnya agak jauh dia. Tapi aman kan Mas Evi soalnya. Namun cuman pingsan dia, Oh, Mas Epi itu. iya alhamdulillah lah kalau aman gitu. Terus ini tadi Mas Bul kan bilang di situ kayak kebakar gitu di dalamnya. Itu emang semuanya gitu? Yang jahat kebakar semua, termasuk kerajaannya. Tapi yang baik, sosok yang bantuin saya sama Om Jani nyembuhin, dia nggak kebakar kan, karena dia itu baik. Nah, ini tuh yang aneh gini. Waktu di Mata Putih saya lihat kan Mister datang tuh. Datang terus nyadarin kalian berdua. Terus kan Mister X itu kayak deket-deket sama pemakamannya ya. Tapi kok Mister X nggak kebakar, nggak kenapa-kenapa gitu ya? Ya mungkin kan Mr. X udah ini ya Mas Baul ya. Jadi api itu seperti mengejar kami berdua Bahkan waktu kita yang azan mengincar kan, itu. mengincar kita. Oh iya itu apinya waktu diazanin, wah, aduh ngeri banget itu. Tambah besar. Di depan kalian persis ya. Jauh besar. Iya teman-teman di depannya Mas Bohul sama Om Janim itu kayak apinya udah wah. Itu gimana rasanya pada saat itu? Wow, Panas banget Om. luar Wow, biasa. Panas melebihi panas Mbak Isma. Iya. Itu soalnya bukan api biasa sih Mbak Isma. Panas melebihi panas. Ini kalau misalkan kita main api unggun gitu ya Om, terus kita di depannya kita udah dekat sama apinya, itu lebih panas dari itu atau gimana? Ya lebih panas Lebih lagi. berkali-kali lipat malah Mbak Isma. Berkali-kali lipat. Serius Mas Bohul? Serius, itu bukan api seperti yang kita bikin api gitu loh. Itu api seperti dari dasar inti bumi ya Om. Betul sekali. Jadi panasnya itu benar-benar yang panas banget Mbak Isma. Yang kebal aja bisa kena kalau yang pakai api yang seperti itu. Iya, padahal Om Janim juga kan kebal ya. Kok ikut kena Kebal apanya efeknya nih? juga gitu sampai Kebal dompetnya apa kebal apanya? enggak. Om Janim kan biasanya kebal tuh sama api-api kayak gitu kan. Tapi ini Om Janim sampai ke perut tangan itu juga kena gitu. Ternyata itu ya. Ya itu tadi, itu api inti bumi ya Mas Baul ya. Iya, itu api inti bumi. Panasnya benar-benar panas banget. Luar biasa. Iya. Bahkan itu kan air juga nggak bisa padam biasanya kalau inti bumi. Nggak bisa padam, biasanya soalnya gini. Kan ada kan di dalam laut itu ada Iya, gunung berapi yang nyala terus, itu seperti itu. Itu panasnya kayak apa gitu. Tapi Om Janim itu di petilasan itu sering ada orang yang datang nggak sih ke situ? Ada. Ngapain kalau orang misal datang ke situ? Ya, Penasaran mungkin- atau gimana gitu? Namanya orang ya, orang sekarang ya Mas Baul ya. Iya, Ya mungkin ada yang minta inilah, minta itulah. banyak lah Mbak Isma yang datang ke tempat kayak gituan. Ya buat minta nomor togel lah. Buat minta kalau jodohin sama orang inilah kan. Zaman Iya. sekarang kayak gituan udah ya biasa lah. Minta kekayaan lah. Pas ke situ ketemu kayak ada orang yang habis dari situ nggak gitu Om Janim? Pas kita ke sana sih pas nggak ada ya Nggak Mas Pas Baul. nggak ada. Tapi Pas di lagi dekat kosong. dekat petilasannya ada sesuatu yang kayak ketinggalan ya. Biasanya kan kalau ke Cuman tempat ada kayak gitu. bekas-bekas, mungkin bekas apa itu, mungkin bekas duduk apa, bekas tiduran di situ. Emang Berarti ada. di situ sering kayak ada orang yang tapa juga atau gimana Om di situ? Ya sering nyatanya kan bisa terkenal tempat itu tempat keramat. Kan kita juga taunya dari warga juga ya Mas Baul, Iya. ada yang ngomong ke kita. Makanya kita samperin, kita cari. Nah memang ada. Gitu Dan ternyata bukan makam ya, bukan kuburan pemirsa. Iya, ternyata itu petilasan teman-teman. Petilasan. Iya, dan ini kan waktu itu kan apinya nggak pernah padam ya Om ya. Justru apinya malah semakin banyak tuh. Semakin banyak. Semakin keluar, semakin ini ya teman-teman ya. Itu gimana sih cara padamnya Om? Jadi begini, jadi selama yang jahatnya itu masih ada di dalam, api itu nggak bakalan padam, Mbak Isma. Ya makanya kan Mr. X datang, terus sama saya Om Denny bantuin Mr. X buat ngebakar yang ada di Ngebakar dalam yang jahat semuanya. di dalam itu, biar lebih cepat itu Mas Baul ya. Dan yang di dalam situ pun Bisma tahu nggak? Berapa? Bakarnya itu besar banget Bisma. Besar gimana maksudnya? Iya kalau diberatkannya kayak Neraka lah nah, itu Mas. itu. Itu Mas Baul ya, apinya gede banget di dalam itu. Luar Kayak biasa. terbakar terus menerus Bisma. Apinya gede banget.
Wah, saya Itu nggak yang bisa di bayangin. luar itu belum seberapa, Di luar mah cuma beberapa persennya aja, yang dalam itu Lebih itu. lebih. lebih mengerikan di dalam itu. Apa aja bisa dibakar. Berarti pada saat kalian azan itu sebenarnya bantuin Mister untuk kayak membakar jin-jin yang jahat di situ di pemakaman itu. Betul, iya. Makanya apinya waktu kita azankan lebih besar lagi, karena Iya. lebih kebakarnya lebih gede lagi. Iya, langsung semakin banyak gitu teman-teman, emang kayak gitu. Iya, terus Ternyata- lama-kelamaan kan menghilang kan, mati Iya. sendiri. Ternyata karena itu ya di situ masih banyak jin-jin yang jahat yang sering gangguin juga teman-teman. Dan setelah itu, setelah apinya padam, terus keluar sosok yang baik itu kan, Iya. terus nyembuhin Mas Bohul sama Om Janim. Itu di situ bener-bener kayak sakitnya langsung hilang gitu. Langsung hilang. Serius. Yang tadinya kita ini panas, perih, itu tiba-tiba nggak ada sama sekali. Bis. Nggak ada rasanya, hilang semua rasa sakit. Kayak langsung Rasa sakit, rasa pedih itu hilang. Rasa panas. langsung beger gitu kayak orang sehat normal gitu. Iya. Normal. Tapi efeknya kita pulang nyampe rumah ini seperti ini. Iya. Cuman nggak terasa sakit gitu. Hmm. Sakitnya udah nggak ada. Nah, tadi kan Om Janim kan bilang ya katanya di situ ada kerajaan yang banyak cincin nggak bisa keluar. Tapi kok pada saat itu ada yang masuk ke badannya ini sih Mas Bun? Itu kan kita Kan tarik, ditarik, Mbak Mbak Isma. Oh. Ditarik masuk ke dalam tubuh saya. Habis itu pun juga setelah dikeluarin masuk lagi ke dalam situ kosongnya. Langsung masuk. Masuk lagi. Langsung masuk gitu aja. Iya. Nggak kayak dia udah keluar ya berhasil nih keluar langsung pergi gitu. Nggak bisa. Begitu keluar dari tubuh saya itu kayak ada yang narik masuk lagi. Kayak kekunci gitu di tempat itu ya. Kunci. Oh, jadi Kekunci. kayak gitu. Betul. Ini saya baru dengar malah kayak gitu. Nah, terus ya Om, kan katanya ada kayak sesajen kan? Itu katanya kalau misal ada orang yang datang ke situ terus bawa sajen nih teman-teman, itu apinya akan padam. Emang ya betul kayak gitu? Enggak. Nah, itu cuman akal-akalan Enggak. jin Enggak, jahat enggak. aja itu, Mbak. Kan yang minta kan yang memasuki tubuhnya Mas Bahul. Yang sosok-sosok yang jahat itu yang Iya. minta. Dia minta sesajen, padahal mah itu enggak. Justru malah dikasih sajen ya Mbak Isma. Bukannya padahal makin besar apinya. Oh, makin besar. Makin besar. Itu karena apa? Karena itu kayak seneng ada yang bawa sajen gitu atau karena apa gitu? Ya karena seneng. Yang jahat ini kan yang dibakar kan. Mereka senang, mereka tambah kuat gara-gara sajen tersebut. Oh, jadi karena ada sajen, sosok-sosok yang jahat itu justru malah semakin kuat. Iya. Makanya pada itu kan kita bakar sama Om Janin ya Om. Wah, ini kalau kayak gini jangan teman-teman jangan kayak bawa-bawa sajen ke tempat yang kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kalau menurut Om Janim di sini masih ada nggak sih kayak tempat-tempat yang kayak gitu? Ya mungkin ya masih ada juga ya Mas Bahul ya. Tetap ada Mbak Isma. Namanya dunia kan luas ya Mas Bahul. Ya, pasti ya ada. Masih ada. gitu, iya. Masih ada gitu Om? Pasti masih ada gitu. Oh, Cuman yang mungkin bilang kita belum nemuin aja ya Om. Iya, nggak tahu di mana tempatnya gitu. ya Kita kayak belum masih tahu. tersembunyi gitu ya Om Janim ya. Mm-mm. Ini kenapa saya nggak diajak pada saat itu Om? Cedera nih saya nih. Serius Mbak Isma mau ikut? Iyalah. Kita mau ngajak, nggak enak ya Mas Biasanya tuh Bahul ya. kalian pasti ajak saya. Kok kali ini kok diem-diem, saya nggak diajak. Gini. Tiba-tiba saya lihat tayangannya, wah gini. Gimana Om? Ini emang Mbak Isma beneran mau ikut? Ya, Coba kalau bisa- bayangin Mbak Isma itu ikut ya. Iya, ikut. Kita waktu itu Ah, ke sana terus kebakar gitu ya Mbak Isma ya. Nah. Baju Mbak Isma itu robek-robek, kebakar terus Kelihatan. itunya kelihatan gimana Mbak? Kosong lagi. maksudnya? Ya kelihatan mungkin perutnya Mbak Isma bisa kelihatan Ya, gara-gara Mbak Isma bisa kebakar lihat itu kan. kita sama Om Janim kan bajunya Bajunya. sampai robek-robek segini. Punya Mbak Isma robek. Kita bisa gagal fokus ya Mas Bahul ya. Gagal fokus? Ya Ya iya. ntar kita malah bukannya ini ya, malah kita fokusnya ke Mbak Isma. Iya. Bentar. Dilihat dosa ya Mas Bahul. Nggak dilihat mubazir. Itu. Gimana coba? Emang kalian nafsu gitu sama saya? Ya bukan nafsu lagi. Wah, parah. Mas Bahul. Parah. Kita kan cowoknya Mas Bahul ya. Mbak, bukannya parah-parah gimana, kita normal. Mbak Apalagi Isma. Mas Bahul kan masih bujang. Aduh, Ya, Saya yang udah tua aja kadang-kadang masih enggak. ya gimana normal lah namanya. Ini saya jadi tahu nih otak-otak kalian berdua itu sebenarnya seperti apa. Padahal sama teman, kok kayak gitu mikirnya?
Makanya Iya. kita nggak mengajak Mbak Isma kan. Tapi kalau misal mau ikut juga besok-besok diajak ya Om. Diajak aja kalau mau. Tapi siap-siap aja. Nanti saya Nah, saya jangan. fotoin gitu. Mas. Jangan, saya nggak mau. Jangan kayak gitu dong Mas Bul dong. Ya namanya juga rezeki ya Om. Ya rezeki Mbak Isma. Hah? Kayak itu Iya. nggak disengaja gitu. Heeh. Terus udah jangan bahas itu. Terus itu si Mas Evi gimana itu kabarnya? Ini Mas Evi mau ceritain nggak Om? Ini ada apa lagi Ini- nih? ini Kenapa, kan- kenapa? Dia Ayo, ayo. terpental itu jauh, lumayan jauh Iya. ya Mas Baul Hampir ya. 10 meter lah ya Om. Dan dia itu Mas Evi baik-baik aja kan? ya baik-baik Iya, tapi kan baik-baik. terpental itu dia seperti apa ya? Dia masuk ke Sebuah lubang, lubang Mbak gitu, Isma. ada Iya. airnya Mbak Isma. Ya, dia Iya. masuk ke Dia lubang. pingsan. Pingsan, ya dia itu sempat sadar terus pingsan lagi waktu di rumah ya Bisma. Ada. Tahu nggak waktu? Dia nggak Enggak, sadar. saya nggak tahu. Saya belum dapat kabarnya informasi Mas Ya Evi gitu. pertama kan dia pingsan mungkin nggak kerasa ya Mas Baul ya. Tapi kan waktu di rumah Om Waktu di rumah itu Mas. Mas Evi buka itu. Ternyata itu ada lintah yang masuk. Masuk lewat celana, Masuk lintah. Itu gimana ceritanya Om? Gigit lintahnya Mas Evi. Dia Gigit lintah sama lintahnya. lintah Mas Evi beradu. punya lintah juga. Oh ada hitam. Besar lagi. Ma, Masa nggak paham sih? Astagfirullahaladzim. Lintahnya Mas Evi itu loh. ya, ini maksudnya alat kelaminnya Mas Evi itu. Iya. Digigit sama lintah. Iya, jadi lintah Serius? ikut lintah. Lintah sama Bentrok lintah. dong. Bentrok dong. Astagfirullahaladzim. Itu Dan agak Mas Evi lucu nggak gitu. sadar sampai rumah loh. Nggak sadar. Parah. Berarti dari lokasi situ sampai rumah baru ketahuan. Iya. Iya kan dari lokasi kan Mas Evi pingsan waktu dibawa ke rumah. Pingsan terus sadar. Tapi kita nggak tahu bahwa ada lintah yang masuk. Iya nggak tahu. Itu pun Mas Evi gini baru sadar tiba-tiba kok ada yang gerak-gerak di celana gitu waktu dibawa. Wih, Serius gitu. Mas Evi bilang kayak serius? gitu. Ada yang gerak-gerak gitu. Iya. Dibuka, wah lintah nih kayak gitu. Om jadi kaget. Aduh, pengen ketawa jadinya saya nih. Astagfirullah. Astagfirullah. Untung nggak dimakan itu lintahnya itu. Tapi nggak apa-apa kan? Mas Nggak Evi-nya apa-apa, aman kan? aman. 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 Oh, syukur. Ya Allah, ada aja sampai kayak gitu. Tapi ini ngomong-ngomong kalau misal ada belusuran kayak gitu lagi, saya boleh ikut dong kayak banyak apinya Iya gitu kan kan. udah bilang Iya. tadi boleh. Asik ya. Boleh. Lihat Mas Asik. Bul kebakar gosong semua. Aduh. Kayak jadi ayam bakar gitu. Terus Oh, nanti jadi- saya datang ke situ, saya bawa sosis, bawa singkong, bakaran di situ. Asik tuh Mbak banget di situ. Isma, jangan bilang kayak gitu. Orang Om jadi aja yang bawa sosis sama telur nggak dibakar kok. Nah, serius Om Joni bawa? Bawa. Kok saya nggak lihat sih di tayangannya? Ya jangan. Itu kan singkong apa itu rahasia itu. Ini loh Mbak Isma, sosis yang ini loh. Yang ini loh. Astaga ini. Tergagal fokus lagi Mbak Isma. Ya kan Om, tapi kan nggak dibakar kan Om, malah yang dibakar tangan Om di sama Ya. perutnya. Biasanya mau kebakar ya kebakar ini dulu, yang ini yang enggak, sosisnya enggak kebakar. Padahal- Singkongnya. Gosong nggak Om? Udah. Emang udah calonnya gosong di sananya. Udah. Ini kok jadi ke situ saya nggak ada pikiran buat kayak gitu. Kok malah Mas Bul sampai nyautnya ke situ? Ya orang udah bawa nggak dibakar. Mbak Isma mau Mas Baul dari juga rumah. bawa kan? Mas Baul juga bawa dia. Enggak kebakar. Astagfirullah. Kalau mohon kebakar maaf nih. bahaya. Aduh, mohon maaf nih teman-teman ya, kita bercanda ini. Gak bermaksud gimana-gimana ya, ini kita bercanda aja. Tapi mohon maaf kalau kelewatan ya, emang kadang-kadang suka kayak gini teman-teman. Ya Mas Bul begitulah. ada aja, ya Allah. Tapi sekarang, udah kita balik lagi. Untuk sekarang, Iya udah sakit perut saya Mbak Isma, udah sakit. iya, jangan nangis ya. Biasanya kalau ketawa itu sampai nangis loh teman-teman. Aman? Aman. Aman, oke. Terus sekarang gimana sama lukanya Mas Bul itu? Tapi meskipun nggak ada rasa sakit atau gimana itu jelas masih kayak harus periksa ke dokter Ya kan? periksa lah Mbak Isma biar cepat sembuh. Kalau enggak ya masa harus kosong kayak gini terus ya Om. Ya iya. Ini memang kalau periksa kapan gitu ke dokternya? Ya nanti sore habis ini periksa. Oh, selesai ini. Iya periksa. Sekalian aja bareng Mas Baul ya. Iya. Oh, berarti ini selesai terus langsung periksa itu ke dokter? Iya langsung periksa langsung ini buat dicek lagi, dikasih salep lagi biar cepat kering. Oh, oke. Oke, teman-teman, ini Mas Baul sama Om Janim kan mau periksa juga. Dan mungkin Om Janim sama Mas Baul perlu persiapan ya untuk ke sana ya. Betul. Jadi ini lebih baik kita udah dulu di sini.
Yang penting kalau misalkan kalian dapat informasi ada yang kayak tempat yang dikeramatkan, keluar api atau apa kayak gitu, tolong jangan dikasih sesajen atau apa atau minta sesuatu ke situ, jangan ya teman-teman ya Om Janim ya. Jangan. Betul, jangan. Iya, jangan. Kalau bisa cerita aja sama Om Janim biar Om Janim yang menangani gitu. Iya, nanti biar Om Janim kosong lagi. Kalau bisa ini malah didoakan gitu Mbak Isma. Jangan malah minta kita. Orang nggak tahu di dalamnya lagi tersiksa apa gimana malah kita minta sama yang lagi tersiksa. Ya, nah gitu Seharusnya kita yang teman-teman. memberi gitu. Dan ini kita doain juga buat Mas Bahul sama Om Janim, semoga aja kulitnya itu lekas membaik juga ya teman-teman. Amin, Ya. amin, 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 Rabbal ya Rabbal alamin. alamin. Terima kasih Iya. doanya Mbak Isma. Iya, ini makasih juga loh kalian udah datang ke sini, udah mau cerita-cerita sharing ke kita. Ini kita bertiga pamit dulu ya teman-teman ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman ya. See you.